Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Pagi itu, Jakarta masih dilingkupi udara yang segar meski suara klakson dan raungan mesin kendaraan mulai menggema di sudut-sudut jalan raya. Langit biru cerah, seakan memberi semangat baru bagi siapapun yang hendak memulai hari. Di antara deretan tukang ojek online yang biasa parkir di dekat stasiun karet, tampak seorang pria berjaket hijau neon dengan helm di tangan, tersenyum lebar kepada siapa saja yang lewat. Ia bukan ojek senior, wajahnya pun belum familiar di kalangan sesama pengemudi. Tapi senyumnya selalu ramah, dan tutur katanya sopan. Namanya Rendra. Tak ada yang menyangka bahwa Rendra, tukang ojek online yang terlihat begitu membumi itu, sejatinya adalah sosok penting di balik layar keuangan negeri ini. Ia adalah Direktur Utama Bank Mandara, bank terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Ia biasa duduk di ruang kerja berlapis marmer di lantai 38 sebuah gedung pencakar langit, dengan jas mahal dan pena emas di saku jasnya. Tapi sejak 3 minggu lalu, ia menjalani kehidupan ganda, di pagi hari sebagai tukang ojek online, dan sore hingga malam kembali sebagai pemimpin korporat. Keputusan itu tidak diambil dengan sembarangan. Rendra merasa ia telah terlalu lama berada di Menara Gading, mengatur kebijakan keuangan untuk jutaan nasabah tanpa benar-benar tahu bagaimana kehidupan nyata mereka. Ia ingin melihat langsung denyut nadi masyarakat kecil. Orang-orang yang selama ini hanya menjadi angka di laporan analisis pasar. Maka ia menyusun rencana diam-diam, menyamar sebagai tukang ojek online dan turun langsung ke jalan. Hari-hari pertama menjadi pengemudi ojek online bukanlah hal mudah. Meski ia telah berlatih mengendarai motor metik dan membaca peta jalanan kota, tetap saja ia sempat kesasar ke gang sempit dan nyaris menabrak becak di Tanah Abang. Tapi ia tidak menyerah. Ia merasa justru inilah dunia yang nyata. Disinilah ia bisa mendengar keluhan, canda, dan harapan dari para penumpangnya, bukan sekadar statistik dan grafik naik turun. Di pangkalan ojek dekat stasiun, Rendra mulai dikenal sebagai Bang Ren oleh ojek-ojek lain. Meski sering tampak lebih bersih dan wangi dari mereka, sesuatu yang cukup mencurigakan. Sikapnya yang rendah hati membuat semua cepat menyukainya. Ia tak pernah segan membantu rekan sesama ojek menambal ban bocor atau membagikan air mineral saat terik siang. Ia juga tidak pernah berebut orderan atau mengeluh jika mendapat pelanggan yang cerewet. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari siapapun. Ia akan duduk di bangku taman kecil dekat halte sambil menikmati kopi sachet yang ia beli dari warung dekat situ. Ia suka suasana pagi, udara yang belum tercemar sepenuhnya oleh knalpot, suara burung-burung yang masih terdengar, dan langit yang belum dipenuhi asap dan debu. Bagi Rendra, pagi hari adalah waktu terbaik untuk melihat wajah jujur Jakarta. Di antara para penumpang yang ia antarkan setiap hari, belum ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Sampai suatu pagi, seorang gadis muda melangkah ringan dari arah selatan stasiun, membawa termos besar di satu tangan dan nampan plastik di tangan lain. Gadis itu mengenakan blus putih yang mulai kekuningan di bagian kerah, celana panjang hitam lusuh, dan sepatu kets yang solnya sudah tipis. Tapi wajahnya bersih, rambutnya dikuntir rapi, dan matanya berbinar seolah tak ada beban hidup yang menekannya. Ia duduk di bangku nomor 3 di halte itu, meletakkan nampannya,
lalu mulai menjajakan kopi dalam gelas plastik kepada para ojek yang mulai berkumpul. Rendra memperhatikan gadis itu diam-diam. Ia melihat cara gadis itu menyapa setiap tukang ojek dengan senyum hangat. Cara ia menawarkan kopi dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Dan cara ia tertawa kecil ketika ada tukang ojek yang mencoba menawar harga. Gadis itu tidak banyak bicara, tapi kehadirannya seakan membawa udara segar di tengah kepadatan pagi. Ia bernama Lila. Begitu Rendra dengar dari salah satu tukang ojek yang menyapa gadis itu akrab. Untuk pertama kalinya sejak menjadi pengemudi ojek online, Rendra merasa ada sesuatu yang berbeda di pagi itu. Bukan karena jumlah order yang banyak, atau karena cuaca cerah. Tapi karena Lila. Ia sendiri tidak mengerti perasaan itu. Mungkin karena Lila terlihat begitu berbeda dari gadis-gadis yang selama ini ia temui di dunia bisnis. Tidak dibuat-buat, tidak menyimpan maksud, dan tampak jujur apa adanya. Hari-hari berikutnya, Rendra mulai berharap bisa melihat Lila setiap pagi. Ia akan datang lebih awal hanya agar bisa melihat Lila duduk di bangku nomor 3, menyusun gelas-gelas plastiknya, dan menawarkan kopi panas sambil sesekali melirik ponselnya yang layarnya sudah retak. Kadang, jika tidak ada order, Rendra membeli kopi padahal ia belum selesai minum yang pertama. Ia hanya ingin bicara lebih lama dengan Lila, meski hanya untuk bertanya, "Ini kopi robusta ya?" atau "Pagi ini kamu jual berapa gelas?" Lila selalu menjawab dengan senyum. Tak pernah sekalipun ia mengeluh soal hidup. Tapi dari sorot matanya, Rendra tahu gadis itu menyimpan banyak cerita. Dan entah mengapa, Rendra ingin sekali menjadi bagian dari cerita itu. Bukan sebagai direktur bank yang kaya raya, tapi sebagai tukang ojek online yang juga berjuang mencari nafkah di jalanan. Satu hari, Lila datang lebih lambat dari biasanya. Ia terlihat tergesa-gesa, nafasnya terengah, dan nampannya hanya berisi separuh dari biasanya. Rendra yang saat itu sedang duduk di motornya langsung menghampiri. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya sambil menerima segelas kopi yang ditawarkan. Lila tersenyum canggung, lalu menjawab, "Tadi termosku jatuh di rumah, setengah kopi tumpah. Jadi cuma bisa bawa separuh." Ia tertawa kecil, tapi mata Rendra menangkap semburat kecewa di wajahnya. Saat itulah ia tahu, perjuangan gadis ini lebih berat dari yang ia bayangkan. Hari itu, meski menerima banyak order, pikiran Rendra terus kembali pada Lila. Ia terbayang bagaimana gadis itu menyiapkan kopi sejak subuh, mungkin di dapur kecil dengan kompor gas tua. Ia membayangkan tangan kecil itu menuang air panas ke dalam termos, menutup rapat sambil berharap hari ini bisa jual lebih banyak. Dan ketika termosnya jatuh, mungkin Lila ingin menangis, tapi tetap berangkat karena tak ada pilihan lain. Rendra merasa hatinya teriris. Di dunia bisnis, ia sering melihat orang menangis karena saham anjlok 1%. Tapi ia belum pernah melihat seseorang tetap tersenyum setelah kehilangan separuh rezekinya hari itu. Malamnya, di ruang kerja mewahnya yang sunyi, Rendra membuka layar laptopnya tapi tak satu pun angka dalam laporan membuatnya tertarik. Pikirannya melayang pada gadis penjual kopi itu. Ia berpikir, sudah berapa banyak Lila-Lila lain di luar sana yang setiap hari berdiri dan berjuang, tapi tak pernah terlihat di mata para pemilik kuasa dan kekayaan? Untuk pertama kalinya, Rendra merasa bahwa menyamar sebagai tukang ojek bukan hanya tentang belajar memahami pasar, tapi tentang menemukan kembali sisi manusiawinya yang perlahan terkikis oleh dunia korporat. Dan pagi berikutnya, ia bangun lebih awal, mengenakan jaket hijaunya, mengisi penuh tangki motornya, dan kembali ke halte stasiun dengan semangat baru. Bukan hanya untuk menjemput penumpang, tapi untuk kembali melihat Lila, gadis penjual kopi yang mungkin tanpa sadar sedang mengubah hidupnya. Pagi kembali menyapa Jakarta dengan cerah yang menggoda. Langit tanpa awan membuat suasana terasa lebih tenang meski kendaraan mulai mengisi jalan raya. Di tengah deru mesin dan lalu lalang penumpang yang tergesa menuju aktivitas,
Sebuah pemandangan yang sama selalu dinanti oleh Rendra. Bangku nomor 3 di halte stasiun karet. Disitulah gadis itu duduk, seperti biasanya, dengan termos di sisi kanan dan nampan plastik berisi gelas-gelas kopi yang siap ia edarkan. Lila, gadis penjual kopi yang bagi Rendra tak lagi sekadar penjual kopi. Ia seperti fajar yang muncul di antara kabut keruwetan kota, membawa kedamaian dan ketulusan yang mulai langka. Hari ini, Rendra tak memesan kopi seperti biasanya. Ia hanya duduk di motornya yang diparkir tak jauh dari halte, menatap diam-diam sambil menikmati embusan angin pagi. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Lila, bukan dengan bertanya langsung, melainkan dengan memperhatikan, membaca setiap geraknya seperti seseorang membaca puisi dalam diam. Lila tampak berbincang dengan tukang ojek tua yang biasa mangkal di sudut dekat tiang reklame. Ia tertawa kecil, menawarkan kopi sambil menyeka keringat di dahinya. Rendra memperhatikan. Setiap orang yang berbicara dengan Lila tampaknya merasa lebih ringan. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang mampu meredakan lelah, sekadar lewat senyum atau sapaan tulusnya. Beberapa menit kemudian, Lila berdiri dan berjalan menuju arah tempat Rendra duduk. Ia membawa 2 gelas kopi. "Bang Ren, belum ngopi?" sapanya ringan. Rendra tersenyum dan langsung berdiri. "Wah, saya ditraktir nih." Lila tertawa kecil. "Bukan traktiran, ini kopi sisa tadi, takut keburu dingin. Biasanya Bang Ren yang beli pertama." Rendra menerima dengan 2 tangan, seolah menerima hadiah mahal. "Terima kasih ya, saya tungguin kamu duduk di bangku nomor 3 dari tadi." Lila mengerutkan dahi, lalu tertawa. "Loh, sampai segitunya?" "Ya, soalnya kopi kamu beda. Kayaknya diseduh sama hati," ucap Rendra tanpa sadar. Lila terdiam sejenak. Matanya menatap Rendra, seolah ingin tahu apakah pria itu sedang menggoda atau benar-benar jujur. Tapi senyum lembut yang muncul kemudian membuktikan bahwa ia memilih percaya pada niat baik Rendra. Setelah itu, obrolan mereka mengalir ringan. Tentang cuaca yang akhir-akhir ini sulit ditebak, tentang macet yang makin parah, bahkan soal tukang parkir baru yang suka minta bayaran 2 kali. Rendra menikmati setiap percakapan kecil itu seperti mendengarkan alunan lagu di pagi yang hening. Tidak perlu kata-kata manis, cukup dengan keberadaan Lila, ia merasa lebih hidup. Tanpa Rendra sadari, beberapa hari ke depan menjadi semacam rutinitas. Setiap pagi, ia datang lebih awal dan duduk tak jauh dari bangku nomor 3. Kadang ia berpura-pura mengecek aplikasi, kadang benar-benar menunggu orderan. Tapi hampir selalu, ia akan menerima kopi dari tangan Lila dan menyempatkan obrolan singkat sebelum gadis itu mulai keliling menjajakan dagangannya. Suatu pagi, hujan turun rintik-rintik. Tidak deras, tapi cukup membuat orang enggan keluar rumah. Tapi Lila tetap muncul, dengan jas hujan tipis warna biru dan topi usang yang menutupi sebagian wajahnya. Ia tetap duduk di bangku nomor 3, mengeluarkan gelas-gelasnya satu persatu meski tak banyak ojek yang datang pagi itu. Rendra langsung bergegas menghampiri. "Lila, kamu nggak takut kehujanan?" Lila tersenyum, menggigit bibir sejenak. "Sudah biasa, Bang. Kalau aku nggak jualan, siapa yang bayar listrik di rumah?" Rendra terdiam. Lagi-lagi, ia merasa seperti ditampar kenyataan. Ia sendiri bisa memilih kapan ingin bekerja dan kapan ingin istirahat. Tapi Lila, gadis sederhana itu, tak punya pilihan selain terus berjalan, meski hujan sekalipun. "Kopi hari ini spesial," kata Lila, mengalihkan suasana. "Aku tambahin kayu manis dikit, katanya bisa bikin hangat di cuaca begini." Rendra menerima gelas kopi itu dan meminumnya perlahan. Hangat, manis. Tapi lebih dari itu, ia merasakan hangat yang berbeda. Bukan dari kayu manisnya, tapi dari tangan yang menyajikannya. Hati yang menyeduhnya.
Lila lalu duduk sebentar di bangku. Rendra pun ikut duduk di sebelahnya. Dan untuk pertama kalinya, mereka berbincang lebih lama. Lila bercerita sedikit tentang ibunya yang sedang sakit, adiknya yang masih sekolah, dan keinginannya membuka warung kopi kecil sendiri. Biar nggak keliling lagi. Capek juga kadang, ujarnya lirih. Rendra menatap langit yang mendung. Dalam hatinya, ia berkata, kalau aku bisa bantu kamu mewujudkan itu, aku akan lakukan. Tapi bibirnya hanya mampu mengucap, mimpi itu bagus, Lil. Jangan berhenti. Hari-hari berlalu. Ketertarikan Rendra pada Lila makin tumbuh. Bukan hanya karena wajahnya yang manis atau senyumnya yang ramah, tapi karena keteguhan dan kesederhanaannya. Ia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Bahkan dengan wanita-wanita yang dulu ia kenal di lingkaran bisnis, tak satu pun yang membuatnya ingin berhenti dan duduk lama hanya untuk mendengar mereka bicara. Di sisi lain, Lila mulai merasa ada yang berbeda dari Bang Ren, tukang ojek yang selalu datang lebih awal dan tak pernah bosan mendengar ceritanya. Ia mulai bertanya dalam hati, kenapa pria itu selalu tampak rapi dan wangi, tidak seperti ojek kebanyakan. Tapi ia menepis rasa curiga itu. Baginya, siapapun yang baik dan tulus, patut untuk dipercaya. Lagi pula, hidup sudah terlalu rumit jika ia harus mencurigai setiap kebaikan. Suatu sore, saat Rendra kembali ke kantornya dan mengenakan jas mahalnya, ia berdiri di depan cermin besar di ruang ganti. Ia menatap wajahnya lama, lalu bergumam pelan, Bang Ren dan Direktur Rendra, siapa yang sesungguhnya aku inginkan untuk jadi diriku? Ia terdiam. Pertanyaan itu mulai sering menghantuinya. Cinta membuat seseorang bertanya tentang dirinya sendiri. Dan Rendra, lelaki yang terbiasa memimpin ratusan anak buah, kini mulai merasa kecil di hadapan seorang gadis sederhana bernama Lila. Bangku nomor 3 itu telah menjadi saksi, tempat sebuah perasaan tumbuh perlahan dari simpati menjadi kagum, lalu menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi Rendra tahu, di balik rasa itu, ada rahasia besar yang belum ia ungkap. Dan ketika saatnya tiba, ia harus memilih, terus menjadi Bang Ren yang sederhana, atau mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Namun untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati pagi-pagi bersama Lila. Menikmati kopi yang diseduh dengan hati, dan percakapan singkat yang menenangkan. Karena bagi Rendra, di dunia yang penuh kebisingan dan kepalsuan, duduk di dekat bangku nomor 3 adalah tempat paling jujur yang pernah ia temukan. Seiring berjalannya waktu, pagi-pagi Rendra tak lagi hanya tentang mencari orderan atau mengejar insentif aplikasi ojek online. Pagi-pagi itu kini menjadi semacam ritual rohani yang membuat hidupnya terasa lebih manusiawi. Setiap hari ia bangun lebih awal, mengenakan jaket hijau yang kini mulai pudar warnanya, menyisir jalanan kota dengan motor tuanya, dan berhenti di tempat yang sama, halte kecil di sudut stasiun karet, di mana bangku nomor 3 selalu ia pandangi dengan harapan. Bangku itu adalah altar sederhana tempat ia menanti gadis yang diam-diam telah mengisi ruang di hatinya, Lila. Dan meski Rendra tak pernah menyatakannya secara langsung, seluruh geraknya, senyumnya, dan perhatian kecilnya tak pernah lepas dari satu nama itu. Lila. Setiap kali Lila datang, Rendra tahu lebih dulu. Ia mengenal suara langkahnya, cara ia menggenggam termos kopi yang kadang panasnya menembus kain tas, hingga cara ia menyapa tukang ojek lain satu persatu dengan suara yang sama ramahnya. Tapi Lila tak pernah tahu bahwa setiap gerakannya diamati dari kaca spion kecil di motor Rendra. Diam-diam. Dengan pandangan yang tak sekadar tertarik, tapi lebih dalam. Rasa kagum yang tumbuh perlahan seperti hujan meresap ke tanah. Rendra tidak tahu sejak kapan ia mulai mencari alasan untuk tetap berada di sekitar Lila. Ia mulai memilih lokasi jemput penumpang yang dekat dengan jalur dagang Lila. Bahkan jika ada order yang terlalu jauh, ia terkadang menolaknya. Sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan.
Teman-teman sesama ojek mungkin mengira Rendra sekadar malas atau terlalu pilih-pilih. Tapi tidak ada yang tahu, Rendra sedang menikmati kesempatan kecil untuk sekadar melihat sosok Lila dari kaca spion. Ada rasa aneh yang tumbuh dalam hati Rendra. Ia ingin lebih dekat, ingin mengenal lebih dalam. Tapi di sisi lain, ia terjebak dalam kebohongan kecil tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ia takut. Takut jika suatu hari Lila tahu bahwa pria yang ia panggil, Bang Ren, itu ternyata bukan siapa yang ia pikirkan. Bukan tukang ojek biasa, melainkan direktur utama sebuah bank besar yang selama ini hidup di dunia yang berbeda jauh. Namun rasa itu terus tumbuh, tak terbendung. Suatu hari, saat Rendra mengantar seorang penumpang ke arah Tanah Abang, ia melihat Lila tengah duduk di pinggir trotoar. Terlalu jauh untuk disapa, tapi cukup jelas untuk dilihat. Di tangannya, ada selembar kertas kusam yang terlihat seperti catatan. Di sebelahnya, 2 gelas kopi yang belum laku dijual. Rendra segera menyelesaikan ordernya, memutar motor, dan kembali ke tempat Lila duduk. "Hei, kenapa duduk di sini sendirian?" tanya Rendra sambil turun dari motor. Lila mendongak, sedikit terkejut. "Bang Ren." "Wah, kebetulan banget." Rendra tersenyum. "Bukan kebetulan. Aku tahu kamu lewat sini setiap Selasa." Lila tertawa pelan. "Wah, berarti aku punya penguntit diam-diam nih." Rendra ikut tertawa. Meski dalam hatinya, itu bukan bercanda. Mereka duduk berdampingan di pinggir trotoar. Lila menunjukkan kertas yang tadi ia pegang. Ternyata itu daftar kebutuhan bahan baku untuk usahanya. Ia sedang menghitung-hitung berapa banyak kopi dan gula yang bisa ia beli minggu ini, setelah memotong biaya makan dan listrik di rumah. "Kadang aku berpikir, kalau aku punya kedai kecil, mungkin hidupku nggak harus selalu terburu-buru seperti ini," ucapnya pelan. Rendra mendengarkan dalam diam. Ia ingin berkata bahwa ia bisa membuat kedai itu jadi nyata hanya dalam 1 telepon. Tapi ia tahu, itu bukan yang Lila butuhkan. Lila bukan tipe gadis yang ingin diberi, ia ingin membangun. Ia bukan meminta bantuan, ia hanya sedang berbagi mimpi dengan seseorang yang ia percaya. Hari itu, Rendra mengantar Lila ke tempat ia biasa berjualan siang hari, di pinggiran gedung perkantoran kecil. Sepanjang perjalanan, mereka banyak bicara tentang cita-cita masa kecil, tentang ayah Lila yang sudah lama tiada, tentang sepeda motor tua milik Rendra yang kadang mogok di tanjakan. Lila tertawa mendengar cerita Rendra yang katanya sempat dibentak penumpang gara-gara putar balik terlalu jauh. Tapi Lila tidak tahu, semua kisah itu sengaja dibumbui oleh Rendra agar ia bisa tertawa. Sesampainya di tujuan, Lila turun dan berkata, "Bang Ren, kamu orang pertama yang bisa bikin aku ketawa tiap pagi." "Makasih ya." Kalimat itu seperti angin sejuk di tengah panasnya siang. Rendra hanya bisa mengangguk dan berkata pelan, "Aku yang harusnya makasih. Setiap pagi ketemu kamu tuh, rasanya seperti hidup kembali." Sejak hari itu, hubungan mereka jadi semakin dekat. Tapi tetap ada batas. Rendra sadar, setiap momen yang ia ciptakan bersama Lila dibangun di atas identitas palsu. Dan semakin lama, rasa bersalah itu seperti duri kecil yang menancap di bawah kulitnya. Tidak terlihat, tapi terus terasa. Puncaknya terjadi pada suatu sore saat Rendra duduk sendirian di bangku stasiun. Dan Lila datang membawa 2 gelas kopi. "Bang Ren, kamu pernah ngerasa kayak hidupmu harusnya bukan di tempat kamu sekarang?" tanya Lila tiba-tiba. Rendra tertegun. "Maksud kamu?" "Aku sering ngebayangin, andai aku lahir di keluarga kaya, mungkin aku bisa kuliah, punya toko sendiri. Tapi sekarang, jual kopi pun harus mikir biaya bensin ke stasiun." Rendra menatap mata Lila. Di sana ia melihat keteguhan, bukan keluhan. Lila bukan mengeluh, ia hanya sedang lelah. "Kalau kamu percaya sama aku,
kata Rendra pelan, suatu hari nanti, kamu pasti bisa punya kedai itu. Dengan usahamu sendiri. Lila mengangguk. Aku percaya. Soalnya kamu bilangnya nggak kayak orang yang mau pamer, tapi kayak orang yang ngerti rasanya susah. Ucapan itu seperti palu yang menghantam hati Rendra. Ia ingin berkata, aku tahu rasanya susah karena aku melihatnya dari dekat, bukan karena pernah menjalaninya. Tapi ia diam. Ia tak ingin merusak momen itu. Hari berganti. Tapi kebiasaan Rendra memperhatikan Lila dari kaca spionnya tetap berlanjut. Kadang saat Lila berjalan sambil membawa nampan kopi, Rendra melihatnya dari kejauhan. Kadang saat Lila tersenyum ke pelanggan, Rendra mengintip dari sudut motor, seolah takut kehilangan satu detik pun dari gadis itu. Lila mungkin tak tahu. Tapi setiap langkahnya, setiap kata-katanya, telah menjadi bagian dari perjalanan batin Rendra. Ia tak hanya jatuh cinta pada sosok gadis sederhana itu, tapi juga pada caranya menghadapi hidup. Dengan senyum, dengan harapan, dengan keyakinan meski langit sering mendung. Dan di tengah semua itu, Rendra tahu, waktunya akan tiba. Saat ia harus memilih antara terus bersembunyi di balik helm dan jaket tukang ojek, atau menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi ia belum siap. Untuk sekarang, cukup baginya melihat Lila dari spion kecil itu. Spion kecil yang mungkin tidak memantulkan seluruh wajahnya, tapi justru menunjukkan arah hatinya. Pagi itu langit Jakarta sedikit mendung. Awan menggantung rendah, seolah enggan memberi ruang pada matahari untuk muncul. Meski begitu, suasana di stasiun karet tetap riuh seperti biasa. Rendra datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di bangku besi dekat pos ojek, memandangi bangku nomor 3 yang masih kosong. Helmnya tergantung di stang motor, dan jaket hijaunya sudah lusuh di bagian siku, tapi semua itu tidak penting. Yang penting pagi ini tetap seperti hari-hari sebelumnya. Lila datang, menyapa, dan berbagi kopi serta cerita. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, ia melihat sosok yang dinantikannya. Lila datang tergesa-gesa, nampannya bergoyang-goyang di tangan, dan termosnya tampak lebih besar dari biasanya. Sejenak Rendra tersenyum. Hari ini, seperti biasa, ia bisa melihat mata Lila yang bercahaya meskipun langit Jakarta tampak suram. Namun pagi itu tak berjalan seperti biasanya. Saat Lila melewati genangan air di pinggir trotoar, seseorang dari arah belakang menabraknya tanpa sengaja. Lila tergelincir sedikit, dan termos yang ia bawa miring. Seketika, sebagian kopi di dalamnya tumpah ke arah depan. Dalam refleks, Rendra berdiri dan mengulurkan tangan untuk menahan nampan agar tidak jatuh. Tapi sayangnya, gelas kopi panas di tangan Lila justru tumpah ke arah lengan Rendra. Astaga! Bang Ren! Maaf! Maaf banget! Lila panik. Rendra terdiam sejenak. Sakitnya menjalar dari kulit ke dalam. Tapi yang membuatnya lebih terkejut bukan panasnya kopi yang menyentuh kulit, melainkan tatapan panik Lila yang begitu tulus dan khawatir. Lila buru-buru mengeluarkan tisu dari tas kecilnya, menyeka tangan Rendra dengan gemetar. Kamu kebakar enggak? Aduh, salah aku. Aku nggak lihat ada orang di belakang tadi. Rendra menahan perih di tangannya, tapi ia justru tersenyum. Nggak apa-apa. Namanya juga kopi spesial. Pagi ini edisi langsung ke tangan. Lila menatapnya sejenak, antara lega dan merasa bersalah. Kamu pasti sakit. Ayo ikut aku ke dalam, kita cari air dingin dulu. Rendra menurut. Ia membiarkan Lila menariknya ke kios kecil di pojokan yang biasa dipakai tukang parkir menyimpan peralatan. Di sana, Lila membasahi handuk kecil dengan air mineral dingin dan menempelkannya ke tangan Rendra dengan perlahan. Ia tak banyak bicara, tapi ekspresi wajahnya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Maaf ya, Bang. Kalau aku hati-hati, ini nggak akan kejadian,
ucapnya pelan. Rendra menatapnya. Lila menunduk, fokus pada tangannya yang terluka. Ada kehangatan dalam sentuhan gadis itu, bukan karena suhu air, melainkan karena ketulusan yang terpancar dari setiap gerakannya. "Lil," kata Rendra, lembut. Lila mengangkat kepala. "Ini hal terbaik yang terjadi pagi ini." Lila mengernyit. "Loh, kamu kebakar dan itu hal terbaik." Rendra tertawa kecil. "Karena kamu merawat aku kayak begini. Aku jadi tahu, kamu nggak cuma jual kopi pakai hati, tapi juga ngurus orang dengan hati." Lila tersipu. Ia buru-buru kembali menunduk dan pura-pura sibuk mengganti kain di tangan Rendra. Saat itu, waktu seakan melambat. Di tengah hiruk-pikuk stasiun, di bawah langit mendung yang tak kunjung menurunkan hujan, dua hati saling berbagi rasa yang belum diucapkan. Tak ada kata cinta, tapi kehadiran dan perhatian yang tulus telah mengungkapkan lebih dari sekadar perasaan biasa. Beberapa menit kemudian, Lila berkata, "Kamu istirahat dulu ya hari ini. Nggak usah narik. Tangan kamu pasti perih kalau nyetir." Rendra menggeleng. "Nggak bisa. Nanti kamu siapa yang anterin?" Lila tertawa pelan. "Aku bisa jalan, Bang. Tapi aku bisa anterin kamu, meski cuma pakai satu tangan," ujar Rendra, menggoda. Mereka tertawa bersama. Tawa yang ringan, tapi mengisi ruang yang selama ini kosong di hati masing-masing. Dalam tawa itu, ada rasa nyaman, ada kebersamaan yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Hari itu, Rendra tetap mengantar Lila ke tempat biasa. Sepanjang perjalanan, Lila terus mengecek tangannya, memastikan luka tidak bertambah parah. Dan selama itu pula, Rendra memperhatikan wajah Lila dari spion kecil motornya, seperti biasa. Tapi kali ini, tatapannya penuh makna. Ia tahu, perasaannya tidak lagi sekadar kagum. Ada rasa lain yang tumbuh. Rasa ingin menjaga. Rasa ingin menjadi bagian dari hidup Lila. Sesampainya di tujuan, Lila turun dan berkata, "Terima kasih, Bang. Maaf ya tadi bikin kamu luka." Rendra mengangguk. "Luka kecil, asal kamu tetap senyum, aku sembuh cepat." Lila diam sejenak. Lalu ia mendekat, membuka botol kecil berisi balsem dan mengoleskannya di bagian lengan Rendra yang terkena kopi. "Ini resep ibu aku," katanya. "Balsem campur minyak kayu putih. Biasanya luka kecil cepat sembuh." Rendra menatapnya. "Kayaknya bukan balsemnya yang mujarab, tapi tangan kamu." Lila menahan tawa, lalu berkata lirih, "Kamu ini ya, bisa aja." Setelah Lila masuk ke gang kecil menuju tempat dagangnya, Rendra tetap duduk di atas motor cukup lama. Tangannya masih perih, tapi hatinya terasa penuh. Perih itu seolah jadi simbol bahwa rasa yang ia pendam mulai menunjukkan wujudnya. Ia sadar, momen kecil seperti pagi ini bukan kebetulan. Mungkin semesta sedang mengajari bahwa cinta tak selalu hadir lewat hal besar. Kadang lewat secangkir kopi yang tumpah, atau tangan kecil yang membasuh luka. Namun di balik rasa hangat itu, tetap ada satu hal yang terus menghantui Rendra. Rahasia yang belum ia ungkap. Sampai kapan ia bisa menyembunyikan jati dirinya? Dan apa yang akan terjadi jika Lila tahu siapa dirinya yang sebenarnya? Untuk sementara, ia belum siap menjawab pertanyaan itu. Ia hanya ingin menikmati momen demi momen bersama Lila. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan dan manipulasi, satu-satunya hal yang terasa nyata bagi Rendra adalah perhatian Lila. Dan ia tak ingin kehilangannya. Hari mulai siang. Rendra kembali ke stasiun dengan tangan yang masih terbalut kain kecil pemberian Lila. Tapi langkahnya ringan. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Dan ketika ojek lain bertanya, "Bang, tangan kenapa tuh?" Rendra menjawab, "Tersiram cinta pagi-pagi." Pagi di stasiun karet kembali sibuk seperti biasa.
Suara klakson bersahutan, deru kereta terdengar dari kejauhan, dan aroma kopi dari termos Lila mulai menebar di udara. Tapi pagi ini terasa berbeda bagi Rendra. Ia berdiri di dekat motornya dengan helm masih tergantung dan mata mengamati jalanan seperti mencari sesuatu yang hilang. Sudah hampir 15 menit sejak waktu biasanya Lila datang. Tapi pagi itu, bayangannya belum terlihat. Rendra mulai gelisah. Tangannya, yang sempat tersiram kopi kemarin, sudah jauh membaik. Tapi perasaannya justru makin bergejolak. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Lila sakit? Atau ada sesuatu yang terjadi? Rendra berjalan pelan ke arah pos tempat Lila biasa menaruh termos kopinya. Kosong. Biasanya di jam segini, Lila sudah menata gelas plastik dan membuka senyum pada siapapun yang lewat. Tapi hari ini, hanya nampan kosong dan angin pagi yang menjawab. Saat ia baru hendak menelepon, meski sebenarnya ia tidak punya nomor Lila, matanya menangkap sesuatu dari kejauhan. Seorang ojek online berhenti tepat di depan stasiun, dan turunlah seseorang yang membuat dada Rendra langsung sesak. Lila. Gadis itu turun dari boncengan tukang ojek lain, pria jangkung berjaket biru yang sepertinya masih baru. Pria itu membantu Lila membawa termos besar dari bagasi motornya. Lila tertawa kecil dan menepuk bahu si tukang ojek sambil mengucap terima kasih. Rendra terdiam. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat perutnya terasa dingin. Bukan karena cemburu, atau mungkin memang karena itu? Ia tak bergerak. Matanya mengikuti Lila yang berjalan menghampiri tempat biasa. Sesekali Lila melihat ke arah Rendra dan tersenyum kecil, tapi tak mendekat. Rendra pura-pura sibuk dengan motornya. Tapi hatinya ribut, seperti pasar malam yang lampunya padam. Bam, ngelamun mulu. Enggak narik hari ini? Tanya tukang ojek sebelah. Enggak. Nunggu pelanggan tetap. Jawab Rendra pelan, masih menatap Lila dari jauh. Beberapa saat kemudian, Lila baru menghampiri. Pagi, Bang Ren, ucapnya. Pagi, balas Rendra. Kok diam aja? Kopi kamu beda ya hari ini? Tanya Rendra, berusaha terdengar santai. Lila tertawa. Enggak tuh. Masih blend Arabica sama gula aren. Kenapa emangnya? Kayaknya ada rasa tambahan, boncengan orang lain. Lila tertegun sejenak, lalu tertawa pelan. Wah, Bang Ren bisa juga nyeletuk begitu. Rendra hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin mengakui bahwa hatinya seperti diremas. Tapi Lila, dengan kecerdasan emosionalnya, sepertinya menangkap ada yang berubah. Ia duduk di bangku sebelah motor Rendra. Tadi aku telat, Bang. Biasanya kamu yang jemput, tapi tangan kamu masih luka. Aku nggak mau nyusahin. Makanya tadi panggil ojek yang lewat aja, katanya. Rendra menatapnya. Nggak usah takut nyusahin aku, Lil. Kalau kamu minta, aku bisa anterin meski pakai tangan kiri doang. Lila diam. Ia menatap mata Rendra yang terlihat lebih dalam pagi itu. Kamu kenapa, Bang? Marah ya? Enggak, jawab Rendra. Aku cuma ngerasa kehilangan tempat duduk favoritku pagi ini. Lila tersenyum simpul. Itu tempat masih kosong kok, asal kamu masih mau duduk bareng. Suasana menjadi hening. Angin bertiup pelan. Di tengah kebisingan kota, dua orang itu berbicara dengan bahasa tanpa suara. Bahasa rasa yang sering tak terucap, tapi terasa jelas di dada masing-masing. Beberapa menit kemudian, Rendra berkata, Lil, kamu tahu nggak, kadang orang cuma butuh satu hal kecil untuk merasa berarti, ditunggu. Lila menunduk. Aku nggak bermaksud ninggalin kamu, Bang. Aku tahu. Tapi kamu juga harus tahu, bahwa aku nggak sekadar jadi ojek buat kamu. Aku nunggu kamu bukan karena ongkos. Tapi karena kamu. Lila mengangkat wajahnya.
Matanya berkaca-kaca. Aku juga nunggu kamu tadi pagi, Bang. Tapi aku takut kamu nggak datang. Takut kamu mulai bosan. Bosan? Rendra tersenyum pahit. Aku baru mulai belajar mencintai pagi karena kamu. Ucapan itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Tapi setelah diucapkan, Rendra merasa lega. Seolah beban berat telah dilepaskan dari dadanya. Lila terdiam. Wajahnya memerah, tapi ia tidak lari. Ia tetap di situ, menatap Rendra seolah mencoba memahami makna dari kata-kata yang baru saja didengarnya. Kemudian ia berkata, "Bang Ren, kalau aku bilang aku belum siap jawab sekarang, kamu marah." Rendra menggeleng. "Aku nggak butuh jawaban. Aku cuma pengen kamu tahu." Lila menarik napas panjang. "Terima kasih, karena udah jujur." Hari itu, Lila tetap menjual kopi seperti biasa. Tapi setiap kali ia melihat ke arah Rendra, ada senyum kecil di wajahnya. Senyum yang tidak ia bagi ke siapapun selain pria itu. Rendra pun kembali menjalankan motornya, mengantar penumpang lain. Tapi hatinya tak lagi berat. Ia tahu, sesuatu telah berubah di antara mereka. Perasaan yang dulunya ia simpan rapat, kini telah mengalir keluar. Dan meskipun Lila belum memberi jawaban, Rendra merasa tak lagi sendiri dalam menunggu. Karena dalam diam, Lila telah mengisyaratkan bahwa rasa itu mungkin tumbuh pelan-pelan. Sore itu, saat Rendra pulang ke apartemen mewahnya, tempat ia menyamar dari dunia elit yang dulu ia jalani, ia berdiri di depan cermin dan menatap wajahnya yang lelah. Tapi ada cahaya baru di matanya. "Aku bukan lagi direktur yang dikelilingi kemewahan. Aku tukang ojek yang sedang jatuh cinta pada gadis penjual kopi." Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra tidak takut menjadi dirinya yang sederhana. Pagi itu, mentari menembus sela-sela gedung tinggi ibu kota, menyinari jalanan yang baru saja dibasuh hujan malam. Suasana tampak damai seperti biasa di halte kecil dekat stasiun karet. Lila duduk bersila di trotoar, menyeduh kopi dari termos kesayangannya. Sementara Rendra duduk tak jauh darinya, bersandar di motornya dengan helm masih menutupi sebagian wajah. "Kamu tahu, Bang, kadang aku iri lihat orang-orang yang bisa duduk santai di kafe mahal, pegang laptop, pesen kopi 60.000, padahal rasanya biasa aja," kata Lila tiba-tiba, memecah keheningan. Rendra menoleh, memperhatikan wajah Lila yang pagi itu tampak sedikit sendu. "Aku dulu juga pernah punya mimpi, Bang. Punya kedai kopi kecil. Nggak perlu di mall, cukup di pinggir jalan, asal ada meja kayu, lampu kuning temaram, dan tulisan tangan di papan menu," lanjut Lila, senyum tipis menghias wajahnya. Rendra terdiam. Dalam hatinya, ada desir aneh yang tak bisa ia bendung. Ia merasa seperti ditarik antara dua dunia. Satu dunia yang jujur dan sederhana bersama Lila, dan satu lagi dunia palsu yang ia ciptakan sebagai tukang ojek, padahal ia adalah direktur utama Bank Mandara. "Kenapa nggak mulai pelan-pelan? Siapa tahu bisa terwujud," ucap Rendra hati-hati. Lila tertawa kecil. "Modal dari mana, Bang? Aku cuma jualan kopi pinggir jalan. Kadang hasilnya cukup, kadang pas-pasan. Tapi nggak apa-apa sih, aku nikmatin aja. Mimpi itu masih aku peluk, meski belum bisa kugenggam." Rendra menunduk. Rasanya seperti ditampar oleh ketulusan Lila. Ia yang selama ini hidup dikelilingi aset miliaran, merasa malu di hadapan seorang gadis sederhana yang tetap berani bermimpi di tengah keterbatasan. Dalam diam, Rendra mengingat kembali hari-hari terakhirnya sebagai direktur yang terjebak dalam rutinitas dingin, rapat tanpa akhir, angka-angka keuntungan, dan pertemuan yang penuh basa-basi. Ia menyamar jadi tukang ojek bukan karena iseng, melainkan untuk mencari kembali makna hidup yang perlahan menghilang dari hatinya. Tapi kini, justru ia jatuh cinta pada gadis dari dunia yang bertolak belakang.
Lil, kamu percaya sama aku? Tanya Rendra tiba-tiba. Lila menoleh. Percaya sih percaya. Asal jangan tanya pinjam duit. Candanya, diselingi tawa kecil. Rendra tertawa, tapi hanya sekilas. Lalu ia menatap jauh ke depan, ke arah jalanan yang dipenuhi kendaraan lalu lalang. Kadang, orang menyembunyikan sesuatu bukan karena ingin bohong, tapi karena takut kehilangan kepercayaan dari orang yang paling dia jaga, kata Rendra lirih. Lila terdiam, mengerutkan kening. Kamu ngomongin siapa, Bang? Rendra hanya tersenyum samar. Nggak tahu. Mungkin aku ngomongin diriku sendiri. Dalam hati, Rendra diliputi rasa bersalah. Setiap tawa dan obrolan yang ia bagi dengan Lila selama ini terasa seperti berlapis kepura-puraan. Ia bukan pria sederhana seperti yang Lila kira. Ia bukan tukang ojek sungguhan. Ia direktur utama bank terbesar. Orang yang dunia dan hartanya jauh dari realitas Lila. Dan itu bukan hanya kebohongan kecil, itu dusta besar. Tapi Rendra tak sanggup jujur. Belum sekarang. Ia takut Lila menjauh, takut kehilangan seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Hari itu, mereka mengobrol lebih lama dari biasanya. Lila bercerita tentang ayahnya yang dulu bangkrut karena ditipu, tentang ibunya yang meninggal saat Lila masih SMP, dan tentang perjuangannya bertahan sendiri di Jakarta dengan hanya bermodal semangat dan 2 tangan yang terampil meracik kopi. Kadang aku mikir, kalau Tuhan kasih aku kesempatan bangun dari awal, aku nggak bakal minta kaya. Aku cuma minta satu hal, ketemu orang yang bisa jaga aku dan nggak bohong, ucap Lila pelan. Kata-kata itu membuat jantung Rendra terasa seperti dihantam palu. Ia menarik napas panjang, menatap gadis itu dengan rasa bersalah yang membuncah. Tapi sebelum ia sempat bicara, HP Lila bergetar. Ia melihat layar dan wajahnya langsung berubah. Aku dapat email. Ia membuka pesan itu dan membaca cepat. Wah, Bang, gila ini. Aku diundang ke acara gala dinner Ban Mandara. Katanya aku dipilih sebagai salah satu UMKM inspiratif yang layak diberi ruang untuk promosi. Serunya dengan mata berbinar. Rendra nyaris menjatuhkan kopi yang ia pegang. Apa? Gala dinner? Suaranya tercekat. Iya. Ini pasti gara-gara beberapa waktu lalu aku iseng daftar program pendanaan kecil untuk UMKM. Nggak nyangka dipilih, kata Lila antusias. Acara itu resmi banget ya? Tanya Rendra, berusaha terdengar biasa. Banget. Di ballroom hotel mewah. Aku bakal ketemu langsung sama direkturnya. Dan mau aku ucapin terima kasih langsung. Bayangin Bang, aku, Lila, gadis kopi dari stasiun, bakal ketemu bos besar, ujarnya penuh semangat. Rendra hanya mampu mengangguk. Dalam dadanya, gelombang kecemasan mulai menyeruak. Sebab sang direktur yang akan Lila temui adalah dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah Lila menerima undangan gala dinner dari Ban Mandara. Semangatnya tak terbendung. Ia bahkan mulai menabung untuk membeli gaun sederhana agar bisa tampil pantas di hadapan para pengusaha dan petinggi bank ternama. Di tengah kesibukannya berjualan kopi, ia menyelipkan waktu untuk mempersiapkan pidato singkat yang akan ia sampaikan jika diberikan kesempatan berbicara. Sementara itu, Rendra hidup dalam kegelisahan. Setiap senyuman Lila, setiap tawa dan cerita hangat yang mereka bagi kini menjadi pengingat bahwa kebohongan yang ia simpan akan segera terbongkar. Ia mencoba mencari cara untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi mulutnya selalu terkunci. Ada ketakutan besar dalam hatinya, takut kehilangan Lila, satu-satunya orang yang membuat ia merasa dilihat sebagai manusia. Bukan hanya sebagai jabatan dan angka. Rendra menghabiskan malam-malamnya duduk di balkon apartemennya yang luas namun sepi, memandangi langit kota yang tak pernah benar-benar gelap. Di depan meja kerja, undangan gala dinner yang sama tergeletak. Ia adalah pusat dari acara itu.
Ia yang akan memberi sambutan, menyambut para tamu undangan termasuk Lila. Di hari yang dijanjikan, langit Jakarta tampak bersih, seolah ikut mendukung acara besar yang akan berlangsung malam itu. Ballroom Hotel Nirwana telah dihias megah, dengan karpet merah membentang di depan pintu kaca berukir. Para tamu berdatangan dengan mobil mewah, jas mahal, dan sepatu mengkilap. Musik jazz mengalun lembut di dalam ruangan, menyatu dengan aroma parfum dan kilau lampu kristal. Lila tiba dengan gaun biru langit yang ia sewa dari butik kecil. Rambutnya disanggul sederhana, dan wajahnya bersinar oleh kebahagiaan dan gugup yang bercampur jadi satu. Di tangannya, ia membawa satu botol kopi buatan sendiri yang ingin ia berikan sebagai simbol terima kasih kepada Direktur Ban Mandara. Aku nggak sabar ketemu sama beliau. Kayaknya beliau baik banget udah kasih kesempatan buat orang kecil kayak aku. Gumam Lila pada dirinya sendiri, sambil menatap ke arah panggung utama yang masih kosong. Rendra berada di balik tirai, menyaksikan Lila dari jauh. Hatinya mencelos. Wajah gadis itu penuh harap, penuh penghargaan yang tulus. Ia tahu, sebentar lagi semua itu bisa berubah menjadi kecewa dan luka. Ia menoleh ke asisten pribadinya yang berdiri di samping. Nanti, setelah aku pidato, pastikan Lila diberi kesempatan bicara. Ya. Tapi jangan sebut aku yang rekomendasikan, kata Rendra. Siap, Pak, jawab asistennya singkat. Meski ia sendiri heran mengapa bos besarnya tampak begitu emosional malam ini. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Lampu panggung menyala. MC mulai memperkenalkan Direktur Utama Ban Mandara yang akan memberi sambutan. Bapak Rendra Mahardika, Direktur Utama Ban Mandara, akan memberikan kata sambutan malam ini, ujar sang MC. Tepuk tangan bergemuruh. Lila berdiri di antara hadirin, menengadahkan wajahnya penuh antusias. Tapi ketika Rendra melangkah naik ke atas panggung dengan jas abu-abu formal dan senyum profesional, wajah Lila perlahan membeku. Matanya membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bang Ojek, bisiknya pelan. Rendra berdiri di podium, mulai menyampaikan sambutan dengan suara tenang dan penuh wibawa. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari tatapan Lila yang terpaku padanya. Campuran antara keterkejutan dan luka yang belum sempat diungkap. Dan malam ini, kami dengan bangga memberikan ruang kepada para pejuang UMKM, mereka yang berani bermimpi meski dalam keterbatasan. Salah satunya adalah seorang gadis penjual kopi dari stasiun karet, yang akan kami beri kesempatan menyampaikan kisahnya. Hadirin sekalian, mohon sambut, Lila Arshani. Tepuk tangan kembali menggema. Tapi Lila tak bergerak. Matanya masih terpaku pada Rendra. Pria yang selama ini menemaninya, mengantar dan mendengar ceritanya, ternyata adalah Direktur Utama Ban tempat ia berharap diberi kesempatan. Ia merasa dikhianati, ditertawakan, dijadikan eksperimen sosial. Hatinya hancur bukan karena identitas pria itu, tapi karena ia tidak diberitahu sejak awal. Asisten Rendra mendatangi Lila dan mengajaknya ke atas panggung. Dengan langkah kaku, Lila berjalan menuju podium, sementara mata semua orang tertuju padanya. Di atas panggung, Lila berdiri di samping Rendra. Keduanya saling menatap. Rendra tampak gugup, sementara Lila menatap dingin. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga pada Direktur Ban Mandara, ujar Lila pelan ke mikrofon. Ia menoleh pada Rendra sejenak, lalu melanjutkan, aku datang ke sini malam ini dengan penuh rasa syukur. Tapi juga dengan rasa kecewa. Karena kadang, hadiah terbesar bukanlah modal usaha atau panggung megah, tapi kejujuran dari seseorang yang kita percaya. Hening menyelimuti ruangan. Rendra menunduk. Ia tahu, Lila bukan sekadar marah, dia terluka. Tanpa banyak kata, Lila menyerahkan botol kopi buatannya ke tangan Rendra dan berbalik meninggalkan panggung.
Ruangan yang semula penuh sorak kini menjadi senyap. Para tamu bingung, MC kebingungan, dan Rendra berdiri di tengah panggung dengan wajah hampa. Beberapa saat kemudian, acara tetap berlanjut. Namun bagi Rendra, malam itu bukan tentang gala dinner atau pidato prestisius. Malam itu adalah titik balik yang menyakitkan. Saat orang yang ia cintai memutuskan menjauh karena ia terlalu takut untuk jujur. Ketika acara usai, Rendra menyendiri di sudut ruangan, menggenggam botol kopi dari Lila. Tangannya gemetar. Ia memutar kembali kata-kata Lila dalam pikirannya. Hadiah terbesar bukanlah modal usaha atau panggung megah, tapi kejujuran dari seseorang yang kita percaya. Rendra akhirnya sadar. Semua yang ia bangun dengan topeng dan kepura-puraan tidak akan pernah cukup untuk membangun cinta yang sejati. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra berjalan pulang sendirian tanpa pengawalan, tanpa mobil mewah, dan tanpa status sebagai direktur. Ia menyusuri jalanan kota yang dulu hanya ia lihat dari balik jendela kantor tinggi. Kini, jalanan itu terasa sangat nyata dan sangat sepi. Beberapa hari telah berlalu sejak malam gala dinner itu. Namun luka di hati Lila belum kunjung sembuh. Ia menghindari panggilan siapapun, bahkan pelanggan tetap yang biasanya ia sambut dengan hangat. Warung kopinya di pinggir jalan kini sunyi. Tak ada lagi gelak tawa atau obrolan ringan sambil menunggu kereta lewat. Hanya suara sendok yang beradu dengan gelas kaca, dan sesekali hembusan napas berat dari Lila yang berusaha menahan air mata. Setiap kali ia mengingat malam itu, bagaimana Rendra berdiri gagah di podium sebagai direktur utama Bank Mandara, ia merasa seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Cara bicaranya, sikapnya, semuanya terlalu tenang untuk sekadar tukang ojek. Gumamnya pelan sambil mengaduk kopi tanpa semangat. Yang paling menyakitkan bagi Lila bukanlah status Rendra, tapi kenyataan bahwa semua obrolan mereka, semua tawa dan cerita yang ia bagi, ternyata tak lebih dari percakapan sepihak. Ia membuka hatinya pada pria yang ia kira hidup di dunia yang sama. Jalanan, peluh, dan harapan kecil. Tapi ternyata, ia telah bercerita pada seseorang dari dunia yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Dan lebih buruk lagi, seseorang yang diam-diam menyembunyikan kebenaran. Di sisi lain, Rendra tidak dalam kondisi yang lebih baik. Di kantor, ia mencoba menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Tapi sorotan mata para staf kini berbeda. Beberapa dari mereka sudah mendengar rumor tentang drama cinta direktur dengan penjual kopi saat gala dinner. Beberapa kasak-kusuk, sebagian hanya menatap penuh rasa ingin tahu. Ia menatap layar laptopnya, tapi pikirannya tak bisa fokus. Di mejanya, botol kopi buatan Lila masih berdiri tegak. Ia belum membuka tutupnya. Ia takut aroma kopi itu akan membawa ingatannya terlalu jauh pada malam-malam yang sederhana namun penuh makna. Saat ia duduk di atas motor, mendengar tawa Lila, dan merasa menjadi manusia biasa yang dicintai tanpa embel-embel. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rendra memutuskan untuk tidak masuk kantor. Ia meninggalkan jasnya di lemari dan mengganti pakaian dengan jaket sederhana. Ia ingin menjelajahi kembali jalanan kota, bukan sebagai direktur, tapi sebagai pria yang sedang mencari potongan dirinya yang hilang. Ia kembali ke warung kopi Lila. Tapi warung itu tutup. Kain putih tergantung di depan, bertuliskan, libur sementara. Ia berdiri beberapa saat di depan gerobak kopi yang sepi, lalu duduk di bangku kayu yang biasa ia tempati. Tak lama, seorang ibu tua pemilik warung nasi di sebelah datang menghampiri. "Mas ojek ya? Lila nggak jualan hari ini. Dia lagi nggak enak hati katanya," ujar ibu itu sambil membawa termos teh. Rendra tersenyum pahit. "Saya bukan tukang ojek, Bu," jawabnya pelan. Ibu itu menatapnya heran, lalu terkekeh. Iya, saya tahu Mas siapa." Lila cerita, walau dia kecewa,
Tapi nggak pernah sekalipun dia mencaci Mas. Dia cuma bilang, hatinya terlalu sakit karena yang dia percaya, ternyata pakai topeng. Kalimat itu menghantam dada Rendra seperti palu godam. Ia menunduk, merasa kecil, merasa hina. Bukan karena status sosial, tapi karena ia telah mengkhianati ketulusan seorang gadis yang hanya ingin didengar dan dimengerti. Malam itu, ia pulang dengan langkah lunglai. Di apartemennya yang mewah, lampu-lampu terang terasa menyilaukan. Ia menutup tirai, mematikan semua lampu, dan duduk dalam gelap. Di dalam kegelapan itulah ia menyadari, kekayaan yang ia miliki tak bisa membeli kembali kepercayaan yang telah ia rusak. Keesokan harinya, Lila kembali berjualan. Ia butuh penghasilan, dan tak bisa terus larut dalam kesedihan. Tapi kali ini, ia lebih pendiam. Senyum tipis tetap tersungging di bibirnya untuk pelanggan, tapi sinar matanya tak lagi sama. Ia kini lebih waspada, lebih berhati-hati. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari warungnya. Lila tak menoleh. Ia sudah lelah berharap. Namun saat pintu mobil terbuka dan seorang pria turun dengan pakaian sederhana, bukan jas, bukan sepatu mahal, dan berjalan mendekat, jantung Lila berdegup kencang. Itu Rendra. Lila, ucap Rendra lirih. Lila menoleh. Tatapannya tajam, tapi tidak benci. Hanya kecewa yang dalam. Apalagi yang mau kamu samarkan hari ini? Kamu datang sebagai siapa sekarang? Direktur? Ojek? Atau aktor utama dalam drama mingguan? Tanyanya sinis. Rendra menunduk. Aku datang sebagai aku. Bukan direktur, bukan ojek. Hanya seorang pria yang menyimpan rasa bersalah dan ingin meminta maaf. Lila diam. Hatinya masih luka, tapi ia juga tahu, hanya orang yang sungguh-sungguh yang berani datang menghadapi orang yang ia sakiti. Aku tahu aku salah. Aku takut kehilangan hubungan ini kalau aku jujur dari awal. Tapi ternyata, bohong justru membuatku kehilangan kamu lebih cepat dari yang kubayangkan, ucap Rendra jujur. Lila menatapnya. Ia ingin marah. Tapi ia juga tahu, semua kata yang diucapkan pria itu malam ini bukanlah kata seorang direktur. Itu kata dari hati seseorang yang sedang belajar. Aku nggak butuh kata-kata, Ren. Aku butuh kejujuran. Aku butuh bukti kalau kamu benar-benar tahu artinya mencintai tanpa menyamar. Aku akan membuktikan, Lil. Tapi tidak hari ini. Beri aku waktu, jawab Rendra dengan mata yang berkaca. Lila tidak menjawab. Ia kembali menuang kopi, lalu menyerahkan satu gelas padanya. Kalau memang kamu niat membuktikan, jangan pakai jasmu. Jangan pakai jabatanmu. Buktikan kamu bisa berdiri di jalan yang sama dengan aku. Rendra menerima gelas kopi itu dan tersenyum tipis. Aku akan kembali. Bukan sebagai siapa-siapa. Tapi sebagai pria yang mencintaimu, bukan dari atas, tapi dari samping. 3 hari setelah pertemuan di warung kopi itu, Lila tetap menjalani harinya seperti biasa. Walau hatinya masih digelayuti kabut luka dan kecewa, ia tak lagi menutup diri sepenuhnya. Ia tetap menyambut pelanggan dengan senyuman sederhana, meskipun jiwanya belum sepenuhnya pulih. Dalam hati kecilnya, ada keraguan dan harapan yang berjalan beriringan. Mungkinkah seseorang seperti Rendra benar-benar berubah? Sementara itu, di sebuah kamar kecil di salah satu losmen tua di pinggiran Jakarta, Rendra duduk bersila di atas lantai semen yang dingin. Ia telah meninggalkan segala kemewahan. Jas-jasket mahalnya ditinggalkan. Mobil mewahnya dikunci di garasi kantor. Dan kartu akses gedung utamanya ia serahkan pada sekretarisnya untuk sementara. Ia memutuskan mengambil cuti panjang dari kantor. Alasan resminya, mencari perspektif baru. Alasan sebenarnya, ia ingin menebus kepercayaan yang telah ia rusak. Bukan dengan uang, tapi dengan waktu, kesungguhan,
dan tindakan nyata. Selama 3 hari, ia hidup seperti warga biasa. Ia mulai bekerja sebagai relawan pengantar barang di salah satu koperasi UMKM di daerah Cempaka Putih. Ia membantu mengantar bahan-bahan kue ke toko-toko kecil dan menerima bayaran seadanya. Setiap sen ia simpan. Uangnya bukan untuk membuktikan bahwa ia bisa hidup miskin, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang arti kehidupan yang pernah ia abaikan. Pagi itu, saat Lila tengah menyusun termos kopi dan penganan di gerobaknya, ia melihat seorang pria datang dengan langkah cepat dan senyum lebar. Bukan dengan mobil, bukan pula dengan motor besar seperti dulu. Ia mengenakan kaos lusuh dan membawa dus kardus berisi gelas plastik. "Selamat pagi, Lila," ucap Rendra, agak terengah. Lila tertegun. "Kamu ngapain di sini?" Rendra meletakkan dus itu di dekat gerobak. "Aku ikut koperasi UMKM di Cempaka Putih. Tugas hari ini nganterin gelas pesanan ke warung kopi pinggir jalan. Dan, ya, aku sengaja minta lokasi kamu." Lila masih memandang dengan tatapan datar. "Kamu nggak perlu pura-pura kerja keras buat bikin aku terkesan." "Aku nggak sedang pura-pura. Aku sedang belajar jadi orang biasa. Mungkin telat, tapi aku ingin tahu rasanya, hidup tanpa semua kemudahan yang aku punya," jawab Rendra tanpa ragu. Hari itu, Rendra tidak pergi setelah mengantar dus. Ia membantu Lila membersihkan gelas, melayani pembeli, bahkan mencatat pesanan dengan tulisan tangannya yang kikuk. Beberapa pembeli sempat memandang heran, terutama mereka yang kenal wajahnya dari gala dinner. Namun Rendra tidak peduli. Ia bahkan melayani pelanggan dengan sabar meski disindir. "Wah, direktur turun jabatan, ya?" Setelah warung tutup sore hari, Lila duduk di bangku kayunya. Rendra duduk di sampingnya, mengusap keringat dengan handuk kecil. "Kamu tahu, Lil," katanya pelan, "aku nggak pernah seberat ini kerja. Tapi rasanya menyenangkan. Aku merasa hidup." Lila menoleh, tidak menyahut. "Aku dulu kerja keras di kantor, tapi yang ku cari cuma angka. Sekarang aku kerja keras buat melayani orang-orang yang bahkan nggak tahu siapa aku. Dan rasanya lebih berarti." Lila menarik napas panjang. "Aku masih belum bisa percaya sepenuhnya. Kamu datang ke hidupku dengan kebohongan. Walau kamu niatnya baik, tetap saja itu menyakitkan. Aku tahu. Aku pun akan marah kalau aku jadi kamu." "Jadi kenapa kamu lakukan itu?" tanya Lila, akhirnya menatap mata pria itu. Rendra diam sejenak. Lalu berkata jujur, "Awalnya karena aku bosan dengan hidupku yang palsu. Di puncak kekayaan, aku merasa kosong. Aku ingin tahu seperti apa dunia di luar menara kaca kantorku. Dan saat aku ketemu kamu, semuanya berubah. Aku mulai merasa hidup. Dan aku jatuh cinta padamu bukan karena kamu kasihan atau baik, tapi karena kamu jujur. Dan aku ingin jadi orang yang pantas untukmu." Lila menunduk. Hatinya goyah. Tapi luka itu belum sembuh. Ia berdiri pelan. "Ren, kamu mau buktiin? Satu-satunya cara kamu bisa buktikan adalah, kamu tetap di sini. Tetap bantu orang lain. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Kalau kamu masih bertahan tanpa jas dan jabatan, aku akan tahu bahwa kamu bukan hanya laki-laki kaya yang turun sesaat lalu kembali ke istananya." Rendra mengangguk. "Baik. Aku akan bertahan." Dan ia benar-benar melakukannya. Hari-hari berikutnya, Rendra menjadi abang warung dadakan. Ia membantu menata dagangan, menyeduh kopi, bahkan ikut membersihkan selokan bersama warga. Ia mulai dikenal oleh lingkungan sekitar, bukan sebagai direktur, tapi sebagai Mas Ren tukang kopi. Beberapa minggu kemudian,
Lila mendengar dari seorang pemuda tetangga bahwa Rendra diam-diam menggunakan waktu malamnya untuk mengajar anak-anak jalanan membaca. Ia tak pernah memamerkan itu. Ia tak pernah memotret lalu mengunggah di media sosial. Ia hanya datang dengan buku bekas dan papan tulis kecil, duduk di emperan toko, dan mengajari anak-anak berhitung serta menulis nama mereka sendiri. Suatu malam, Lila memberanikan diri untuk mendatangi tempat mengajar itu. Ia berdiri jauh di balik tiang listrik, memperhatikan Rendra yang sedang membantu seorang anak menulis huruf M dengan tangan mungilnya. "Bagus, kamu pintar," kata Rendra penuh semangat, lalu memberikan biskuit dari kantong jaketnya. Lila menunduk. Matanya berkaca. Untuk pertama kalinya sejak gala dinner itu, ia melihat bukan Rendra sang direktur, bukan Rendra sang penipu, tapi Rendra, pria yang belajar dari luka dan berjuang menjadi lebih baik. Malam itu, saat Rendra kembali ke losmennya, ia menemukan sepucuk surat tergantung di pintu. Tulisannya sederhana, hanya 2 baris. "Besok pagi, bantu aku buka warung jam 6 ya. Kita mulai dari awal. Tertanda, Lila." Rendra tersenyum. Surat itu lebih berharga daripada semua surat penghargaan yang pernah ia terima. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa dimaafkan. Belum sepenuhnya mungkin. Tapi sudah cukup untuk menyalakan kembali harapan. Keesokan harinya, fajar belum benar-benar terang saat Rendra datang membawa air galon dan beberapa kantong gula. Lila sudah menunggunya dengan termos panas dan 2 gelas kopi. "Kita mulai lagi?" tanya Rendra. "Kita lanjutkan. Tapi kali ini, tanpa kebohongan," jawab Lila. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, keduanya bekerja bukan hanya untuk mencari penghasilan, tapi untuk menyusun ulang kepercayaan, memperbaiki yang retak, dan membangun sesuatu yang tak terlihat tapi kuat, ikatan yang tulus. Fajar belum benar-benar menyingsing, namun aroma kopi dari termos besar sudah menyeruak di udara pagi yang dingin. Jalan kecil itu masih lengang, hanya sesekali dilewati sepeda atau becak yang bersuara gemeretak. Warung kecil Lila, yang dulu hanya berupa gerobak sederhana dengan payung lusuh, kini terlihat lebih rapi. Ada papan kayu yang menempel di sampingnya bertuliskan, "Kopi hangat senyum gratis." Sebuah ide dari Rendra. Hari itu, tidak seperti biasanya, suasana terasa sedikit sendu. Rendra tahu, ini bukan hari biasa. Ini adalah hari terakhir warung itu buka. Bukan karena mereka berhenti jualan, tapi karena mereka sedang bersiap memulai sesuatu yang lebih besar, bersama. Tapi sebelum melangkah ke tempat baru, mereka ingin menutup lembaran lama dengan cara yang paling berarti. Menyajikan kopi terakhir dengan sepenuh hati di tempat pertama mereka dipertemukan. "Ren, kamu masih ingat hari pertama kita ketemu di sini?" tanya Lila sambil menuang air panas ke dalam gelas plastik. Rendra tersenyum, berdiri di sampingnya sambil memegang kain lap. "Aku ingat betul. Kamu lihat aku kayak orang nyasar. Aku juga canggung banget. Masa direktur nganterin penumpang ke pasar dan ditraktir kopi?" ujarnya setengah tertawa. "Kamu nggak canggung waktu itu. Justru kamu yang ngajak ngobrol terus," sahut Lila, menatapnya sebentar. Mereka tertawa kecil bersama. Tapi di balik tawa itu, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Tempat ini bukan sekadar warung, tapi saksi bisu perjalanan 2 hati yang saling belajar, saling melukai, lalu memilih untuk saling memperbaiki. Pagi itu, mereka hanya menjual 100 gelas kopi. Tapi setiap gelas yang disajikan tidak sekadar minuman, melainkan simbol perpisahan dengan masa lalu. Dan Lila punya ide yang membuat semua pelanggan tersentuh. Di setiap gelas kopi, ia tulis satu kutipan sederhana. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kami." Beberapa pelanggan langganan kaget ketika tahu ini adalah hari terakhir warung kopi itu berdiri. Seorang tukang becak tua sampai meneteskan air mata. "Wah,
Saya biasanya kalau pagi mesti kesini dulu biar semangat. Mbak Lila, Mas Ren, semoga kalian tetap jualan kopi dimanapun, ya. Lila menjawab, amin, Pak. Doakan kedainya ramai terus ya. Tapi tenang, kopi dan senyumnya masih sama, kok. Di sela waktu, Rendra mengajak Lila duduk di bangku kayu kecil yang mulai lapuk. Lil, ucapnya pelan, aku pengen bilang sesuatu. Lila mengangkat alis. Apa? Aku ingin minta maaf sekali lagi. Aku tahu, perjalanan kita nggak mudah. Tapi semua yang terjadi, dari kebohonganku, kecewamu, hingga semua ini, aku yakin memang harus kita lewati. Lila menatap Rendra lekat-lekat. Kamu tahu, Ren, aku nggak butuh direktur bank. Aku juga nggak butuh laki-laki kaya. Tapi aku butuh seseorang yang tahu artinya jatuh, tahu rasanya memperbaiki diri, dan tahu bagaimana cara menghargai hidup dari bawah. Rendra menunduk, matanya berkaca. Aku ingin jadi orang itu. Kamu sedang jadi orang itu, jawab Lila lirih. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Kopi terakhir mereka disajikan kepada seorang pengamen yang sering mangkal di ujung jalan. Pria itu menyanyikan lagu lama dengan suara serak namun penuh jiwa. Dan saat gelas terakhir itu habis, Lila dan Rendra berdiri bersama di depan warung mereka. Yuk, kita tutup, ucap Lila. Dengan perlahan, mereka melipat payung besar itu. Menyimpan termos ke dalam gerobak. Menurunkan papan kayu bertuliskan nama warung. Lila memegang papan itu erat-erat. Rendra bertanya, mau dibuang? Enggak. Ini akan jadi kenangan. Kita pasang di tempat baru nanti. Biar enggak lupa dari mana kita mulai, jawab Lila tegas. Sebelum meninggalkan tempat itu, mereka berdiri sejenak, memandang jalan kecil yang pernah menjadi panggung bagi cerita cinta mereka. Mata Lila berkaca. Rendra menggenggam tangannya erat. Ren, ujar Lila lirih, aku takut kalau tempat baru nanti terlalu besar, terlalu ramai, dan kita lupa rasanya sederhana kayak di sini. Rendra menggeleng pelan. Aku nggak akan lupa. Karena yang membuat tempat itu istimewa adalah kamu. Bukan dindingnya. Bukan luasnya. Tapi orang yang ada di dalamnya. Hari itu, gerobak warung kopi mereka digiring pelan menuju tempat baru. Bukan dengan mobil box atau jasa pindahan mahal, tapi dengan tenaga mereka sendiri. Melewati jalanan yang sama, tempat mereka dulu saling belajar mengenal. Diiringi suara angin dan debu, serta seberkas senyum yang mulai pulih dari luka lama. Ketika sore menjelang, mereka tiba di depan sebuah ruko kecil yang belum lama direnovasi. Pintu kaca transparan itu masih ditutup kertas koran, menunggu dibuka secara resmi beberapa hari lagi. Tapi Rendra dan Lila tahu, tempat itu bukan hanya ruko. Itu adalah ruang impian yang pernah hanya hidup dalam percakapan tengah malam dan secangkir kopi panas. Di dalamnya sudah ada meja-meja kayu hasil karya pengrajin lokal yang mereka bantu promosikan. Rak-rak kecil berisi buku-buku bekas sumbangan. Dan tentu saja, papan sederhana yang akan digantung di dinding utama bertuliskan. Kedai kopi Rendra Lila, tempat kita belajar jujur, tulus, dan bertumbuh. Namun sebelum membuka tempat baru itu secara resmi, mereka tahu bahwa warung di pinggir jalan itu tetap menjadi bagian dari hidup mereka. Tempat di mana rasa kecewa berubah jadi harapan, dan kebohongan berubah jadi keberanian untuk berubah. Satu gelas kopi terakhir hari itu bukan penutup, tapi awal yang baru. Langit mendung menggantung di atas kota seperti hati yang penuh keraguan. Awan kelabu menggulung pelan, memberi isyarat akan hujan yang segera datang. Di sebuah sudut jalan yang tak jauh dari tempat kedai baru mereka akan dibuka, Lila berdiri di bawah naungan atap kecil, menunggu gerimis yang baru saja turun berubah menjadi hujan deras. Hari itu, Lila berniat pergi ke toko bahan kopi langganannya,
membeli stok tambahan untuk hari pembukaan. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal, berdiri di seberang jalan. Rendra. Pria itu berdiri di tengah hujan, tanpa payung, mengenakan jaket tipis berwarna abu-abu yang basah kuyup. Tapi yang membuat Lila tertegun bukan karena Rendra berdiri dalam hujan, melainkan karena apa yang sedang ia lakukan. Dengan cekatan, Rendra mendorong sepeda motor seorang tukang ojek yang kehabisan bensin. Motor itu mogok di tengah hujan, dan pengendaranya terlihat sudah kelelahan. Rendra, tanpa ragu, mendorong motor itu ke pom bensin terdekat, sambil sesekali tersenyum dan memberi semangat. Tak jauh dari situ, seorang pengamen yang basah kuyup memegang gitar yang senarnya sudah berkarat. Ia terlihat menggigil. Rendra menghampirinya, membuka tas ransel kecilnya, dan mengeluarkan 2 termos kopi hangat, kopi yang diseduhnya sendiri pagi tadi. Ia menuangkan 1 gelas, lalu memberikannya kepada pengamen itu, juga kepada 2 tukang becak yang duduk di bawah pohon rindang. Lila tidak bergerak. Dadanya terasa sesak. Bukan karena marah, bukan juga karena sedih, melainkan karena haru yang tiba-tiba menyeruak tanpa aba-aba. Ia teringat pada kata-katanya sendiri saat mereka bertengkar dulu. Aku nggak butuh hartamu, aku butuh kejujuranmu. Dan kini, tepat di depannya, Lila melihat wujud dari kejujuran itu. Rendra tidak sedang menjadi direktur, tidak sedang memamerkan kekayaan, tidak sedang memakai dasi atau jas mewah. Ia hanya seorang pria biasa, yang sedang belajar memahami hidup. Satu perbuatan baik dalam satu waktu. Lila melangkah pelan, menyeberang jalan dengan tas belanja yang basah terkena hujan. Rendra masih sibuk membantu pengendara ojek lainnya yang bannya bocor. Ia jongkok di tepi jalan, mengganti ban dengan tangan gemetar karena dingin. Rendra, suara Lila hampir tertelan suara hujan. Rendra menoleh. Matanya langsung membelalak saat melihat Lila berdiri di depannya, tanpa payung, dengan baju yang juga mulai basah. Ia berdiri tergesa, canggung. Lil, kamu kenapa di sini? Harusnya aku yang tanya, jawab Lila pelan. Kenapa kamu di sini? Dalam hujan, bantuin orang-orang yang bahkan gak kenal kamu? Rendra menunduk sebentar, lalu menatap Lila dengan tatapan yang tidak lagi malu, tapi penuh kesadaran. Karena, aku harus mulai membayar semua kebohongan yang pernah aku buat. Bukan dengan uang, tapi dengan waktu, dengan tenaga, dengan hati. Aku cuma ingin belajar jadi orang yang benar-benar baik. Bukan karena jabatan, tapi karena aku manusia. Hening sesaat. Lila menggigit bibirnya. Ia bisa saja marah lagi, atau bersikap keras seperti dulu. Tapi kali ini, hatinya menolak. Hatinya justru luluh. Sejak kapan kamu mulai ngasih kopi ke pengamen dan tukang becak? Tanyanya pelan. Sejak kamu bilang, kopi bukan cuma soal rasa, tapi soal makna. Jawab Rendra dengan senyum tipis. Hujan turun makin deras. Tapi 2 orang itu justru berdiri diam, seakan waktu membeku. Di tengah jalan yang ramai, di bawah langit yang kelabu, 2 hati itu mulai berdetak dalam irama yang sama lagi. Lila membuka tas belanjanya, mengeluarkan payung kecil berwarna biru. Ini, payungku cuma 1. Kamu mau? Rendra tersenyum. Kalau aku ikut di bawah payung kamu, apa itu artinya aku boleh ikut lagi di hidup kamu? Pertanyaan itu membuat Lila terdiam. Ia menatap Rendra lekat-lekat, lalu membuka payungnya perlahan, menundukkannya agar cukup menutupi mereka berdua. Aku nggak janji apa-apa, Ren. Tapi kalau kamu masih mau belajar, aku juga masih mau menemani. Payung biru itu menjadi saksi. 2 insan yang saling menyakiti, kini berdiri bersebelahan dalam hujan, bukan sebagai mantan kekasih yang terluka, tapi sebagai 2 orang yang sedang belajar mencintai kembali dengan cara yang lebih benar.
Mereka melangkah bersama menuju halte bus kecil di ujung jalan, berteduh sambil menyeruput kopi sisa dari termos. Lila membuka kancing jaketnya, lalu menyerahkan syal yang dipakainya ke Rendra. "Ini syal favoritmu. Aku tahu kamu kedinginan," ucapnya. Rendra menerima syal itu dengan tangan gemetar. Dalam diamnya, ada rasa syukur tak terkira. Ia tahu, kepercayaan Lila tidak bisa ia minta secara instan. Tapi hari ini, ia diberi kesempatan untuk mengembalikannya, sedikit demi sedikit. Saat senja mulai turun, hujan pun mereda. Jalanan kembali sibuk. Namun di tengah keramaian itu, Lila dan Rendra duduk berdampingan, menatap langit yang perlahan cerah. Mereka tidak berkata apa-apa. Tapi dalam hati masing-masing, ada satu kalimat yang menggema. Kalau hujan bisa membawa kita kembali ke tempat kita belajar saling memahami, maka biarlah hujan turun sesering mungkin. Beberapa bulan setelah hujan yang mempertemukan kembali dua hati yang sempat retak, kehidupan Lila dan Rendra perlahan menemui alur yang baru. Bukan tentang cinta yang penuh kemewahan seperti di cerita dongeng, tapi tentang perjuangan membangun kembali kepercayaan yang pernah dihancurkan. Tentang rasa yang perlahan tumbuh bukan karena status, tapi karena nilai-nilai yang sederhana dan jujur. Di sebuah jalan kecil yang dulu menjadi saksi mereka bertemu sebagai penjual kopi dan tukang ojek, kini berdiri sebuah bangunan sederhana berdinding kayu, dengan papan nama kecil yang tertulis tangan, Rendra Lila, Kedai Kopi dan Cerita. Kedai itu tidak megah. Tidak ada sofa mahal atau lampu gantung kristal. Tapi kehangatan terasa sejak seseorang membuka pintunya. Aroma kopi Arabica lokal menyambut dari dapur kecil di belakang meja kasir. Sementara suara-suara tawa pelanggan terdengar dari kursi rotan di sudut ruangan. Di dindingnya, tergantung figura foto hitam putih Lila dan Rendra saat membuka kedai pertama kali. Berdiri berdampingan, memakai celemek yang sama, dengan senyum yang tulus dan mata yang masih menyimpan harapan. Rendra tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Kini semua orang tahu bahwa ia adalah mantan Direktur Utama Bank Mandara yang memilih mengundurkan diri secara terhormat. Keputusannya sempat membuat heboh media keuangan, tapi ia tak menanggapi gosip dan spekulasi. Dalam satu wawancara singkat yang ia terima, ia hanya berkata, "Kekayaan yang sejati bukan berasal dari kursi direktur, tapi dari hati yang mampu menerima kehidupan tanpa topeng." Sementara itu, Lila pun menjadi inspirasi tersendiri. Ia sering diundang sebagai pembicara di komunitas UMKM perempuan. Ia berbagi kisahnya tentang membangun bisnis bukan dari modal besar, tapi dari keberanian untuk percaya pada diri sendiri, dan pada orang lain yang bersedia berubah. Tapi semua itu bukan datang tiba-tiba. Kedai kecil itu dibangun dari hasil tabungan mereka berdua, ditambah hasil lelang sepeda motor dan jas kerja milik Rendra. Ya, Rendra menjual jas-jas direktur dan motor sport mewahnya, digantikan dengan apron barista dan sepeda motor bebek yang sekarang ia gunakan untuk mengantar pesanan kopi ke kampus-kampus dan kantor sekitar. Mereka bekerja dari pagi hingga malam. Lila mengurus racikan kopi dan kasir, sementara Rendra membersihkan meja, menerima tamu, dan belajar membuat latte art dari YouTube. Sesekali, ia gagal menggambar bentuk hati dan malah membentuk wajah kartun aneh, tapi Lila selalu tertawa. "Gagalnya lucu juga," katanya. "Tapi itu kamu. Dan aku suka kamu yang begini." Kadang mereka berdebat tentang harga bahan baku yang naik, atau tentang konsep menu mingguan. Tapi tak ada lagi pertengkaran yang membuat mereka menjauh. Kini mereka belajar menyelesaikan perbedaan bukan dengan ego, melainkan dengan diskusi dan kompromi. Suatu malam, di tengah kesibukan membersihkan kedai setelah tutup, Lila mendapati Rendra duduk di kursi kayu dekat jendela. Ia sedang memandangi foto lama mereka. "Kamu nyesel, Ren? Udah ninggalin semua jabatan, uang, dan dunia lamamu buat hidup yang kayak gini?" tanya Lila.
setengah takut akan jawaban yang akan keluar. Rendra menoleh dan tersenyum. Dulu aku hidup di gedung tinggi, tapi rasanya kosong. Sekarang aku tinggal di tempat kecil, tapi setiap pagi aku bangun dengan hati penuh. Aku nyesel, kenapa nggak ketemu kamu lebih cepat? Lila tersenyum, matanya berkaca-kaca. Di luar, hujan turun perlahan. Tapi kali ini bukan hujan yang dingin dan menyedihkan, melainkan hujan yang membawa kenangan dan harapan. Seperti saat mereka pertama kali berdiri bersama di bawah payung biru. Tepat saat itu, dua orang pemuda masuk ke kedai sambil berlari dari hujan. "Mbak, Mas, bisa pesan kopi buat dua? Kami baru habis presentasi kuliah, dan hujan bikin ngantuk." Lila langsung bergerak ke dapur. Rendra mengambil 2 cangkir dan mulai menyeduh. Ia masih belum sempurna dalam takaran air, tapi kali ini, Lila tidak menegur. Ia tahu, cinta bukan tentang sempurna, melainkan tentang saling menutupi kekurangan. Beberapa menit kemudian, 2 cangkir kopi diletakkan di meja pelanggan. Satu bertuliskan, "Berjuanglah, bahkan saat hujan mengguyur." Yang satu lagi bertuliskan, "Kopi ini dibuat oleh pria yang dulunya direktur bank, dan kini barista karena cinta." Pemuda itu tertawa kecil membaca tulisan di cangkir. "Wah, keren juga. Kayak cerita di film." Rendra hanya tersenyum. Lila mendekat dan berbisik pelan. "Tapi ini bukan film, ini kisah nyata." Hari terus berlalu. Kedai kopi itu perlahan menjadi tempat favorit banyak orang. Tak hanya karena rasanya, tapi karena cerita yang hidup di dalamnya. Pasangan yang bertengkar datang ke sana dan pulang sambil berpegangan tangan. Seorang ayah yang kehilangan pekerjaan duduk di sudut, lalu pulang dengan semangat setelah membaca kalimat-kalimat motivasi di dinding kedai. Dan di tengah semua itu, Lila dan Rendra berdiri sebagai simbol harapan. Bahwa cinta sejati bukan yang dimulai dengan pesta mewah, tapi yang dibangun dari kejujuran, perjuangan, dan kesediaan untuk berubah. Di akhir tahun, kedai mereka mendapat penghargaan dari Komunitas Wirausaha Muda Nasional sebagai kedai paling menginspirasi tahun ini. Namun, bagi Rendra dan Lila, penghargaan sesungguhnya adalah ketika seseorang datang dengan wajah lelah dan pulang dengan senyum setelah menyeruput kopi hangat buatan mereka. Suatu malam, di bawah lampu jalan yang temaram, Lila dan Rendra duduk di bangku kecil di depan kedai. Mereka memandangi papan nama, Rendra Lila, yang mulai usang karena hujan dan panas. "Kita ganti papan nama ini?" tanya Lila. "Enggak," jawab Rendra. "Biarkan begitu. Karena yang retak, usang, dan pernah jatuh, itu justru yang paling jujur menunjukkan kekuatannya." Lila menyandarkan kepala di bahu Rendra. Dan malam itu, mereka tidak berbicara apa-apa lagi. Karena cinta sejati, kadang tak butuh banyak kata. Hanya perlu hadir, saling diam, dan tetap tinggal meski badai pernah datang. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam pencitraan, jabatan, dan kekayaan. Kita berpikir semua itu bisa membuat kita dicintai, dihormati, dan bahagia. Tapi kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus tidak pernah lahir dari kemewahan, melainkan dari kejujuran dan kesederhanaan. Rendra menemukan arti cinta bukan saat ia duduk di kursi direktur, tetapi saat ia rela turun ke jalan, menyusuri panas dan hujan demi memahami hidup orang lain. Lila pun tidak jatuh cinta pada pria kaya, tapi pada seseorang yang berani berubah dan meminta maaf dengan tindakan nyata. Jika hari ini kamu sedang merasa tidak cukup, ingatlah, kebahagiaan tidak selalu datang dari yang besar dan gemerlap. Kadang, justru hadir dalam secangkir kopi hangat, tawa kecil di warung pinggir jalan, atau dalam keberanian untuk jujur dan menjadi diri sendiri. Jangan takut kehilangan jabatan, asal kamu tidak kehilangan hati nurani. Jangan takut terlihat sederhana, karena justru disitulah letak kekuatanmu yang sesungguhnya.
Hiduplah dengan ketulusan, cintailah dengan kejujuran. Karena saat kamu berani melepas topengmu, kamu akan menemukan orang yang mencintaimu apa adanya.